Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang terkasih. Pada pagi hari ini, Ibu Yanti akan mengajak kalian untuk belajar faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Mari kita ikuti video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan faktor bilangan. Yang kedua, peserta didik mampu mengerjakan latihan soal faktor bilangan. Anak-anak yang terkasih, apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Cara menentukan faktor bilangan, Ibu berikan contohnya ya. Tentukan faktor dari 10. Bagaimana caranya? Ibu Yanti berikan ada 2 cara. Yang pertama, lihat di sana ada catatan. Tanda titik-titik dibaca berapa. Kita lihat cara yang pertama. 1 dikali berapa yang hasilnya 10. Kalian pikirkan ya. Oh, ternyata 10. 2 dikali berapa yang hasilnya 10. Lalu 5 dikali berapa? Sama yang hasilnya 10. Dan 10 kali berapa? Yang hasilnya nanti 10. Cara yang kedua, 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Apakah 10 dapat dibagi dengan 3? Apakah 10 dapat dibagi dengan 4? Kalau tidak bisa, langkah tersebut kalian lewati. Dilanjutkan ke 10 dibagi 5 yang hasilnya 2. Selanjutnya kalian pikirkan kembali. Apakah 10 dapat dibagi 6, 7, 8, atau 9? Ternyata tidak bisa kan? Maka kita langsung tuliskan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kita lihat tanda panah warna biru mengarah ke tabel faktor dari 10. Di bagian atas kalian tuliskan soalnya, yaitu faktor dari 10. Lalu di sana ada tanda kali, yang artinya bilangan yang pertama dikalikan dengan bilangan yang kedua. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kalian tulis. Yang tadi yang cara kedua, misalkan 10 apakah dapat dibagi 1? Bisa, hasilnya 10. Tuliskan di kotak yang kedua. Apakah 10 dapat dibagi 2? Bisa juga. Lalu hasilnya tuliskan di kolom yang kedua. Hasilnya yaitu 5. Nah anak-anak, selanjutnya apakah 10 dapat dibagi 5? Tentu saja, hasilnya yaitu 2. Tapi tidak perlu membuat kolom lagi, karena 2 sudah ditempatkan di sana. Apakah 10 dapat dibagi 10? Tentu saja hasilnya 1. Kalian tempatkan di kolom yang pertama. Nah, ini juga dapat kita pakai cara yang pertama tadi yang Ibu Yanti katakan. 1 lihat dikali berapa yang hasilnya 10. Hasil itu ada di paling atas ya. Jadi 1 kali 10 jawabannya. Jadi 1 kali 10
sama dengan lihat hasilnya yang di atas, 10. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Jawabannya adalah 5. Sekarang kita baca kebalikannya di kolom yang kedua. 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Dikali 2. 10 dikali berapa supaya hasilnya 10? Dikali 1. Nah, ternyata anak-anak, faktor dari 10 itu hanya ada 4 angka, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Tidak perlu kita tuliskan bolak-balik ya, cukup 1 kali saja. 1 kali 10 hasilnya sama dengan 10 kali 1. Hasil dari 2 kali 5 hasilnya sama dengan 5 kali 2. Memang secara proses perkalian prosesnya berbeda. Namun di sini kita akan tuliskan faktornya saja. Jadi cukup 1 kali saja, tidak perlu diulang. Kita lanjutkan ya. Faktor dari bilangan 10 tadi dikatakan 1, 2, 5, dan 10. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis angka 10. Jadi perkalian dan pembagian itu saling berkaitan, bukan? Nah, anak-anak yang terkasih, berikutnya Bu Yanti akan berikan latihan soal. Kita perhatikan satu persatu. Tuliskan faktor dari bilangan 18 dan 50. Caranya, kalian boleh tuliskan dulu kira-kira 18 itu dapat dibagi dengan angka berapa saja ya. Oh, angka 1. Hasilnya 18. 18 dibagi 2 berapa ya? Oh, ternyata 9. Bagaimana dengan 18 dibagi 3? Hasilnya ternyata 6. Bagaimana dengan 18 dibagi 4? Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Apakah 18 dapat dibagi 5? Ternyata tidak bisa. Lalu selanjutnya apa? Apakah 18 dapat dibagi dengan 6? Tentu saja hasilnya yaitu 3. Apakah 18 dapat dibagi dengan 7? Tidak bisa. Dengan 8? Tidak bisa. Bagaimana kalau 18 dibagi 9? Tentu saja bisa. Hasilnya yaitu 2. Dan seterusnya sampai ditemukan dengan 18 dapat dibagi dengan 18 yang hasilnya adalah 1. Anak-anak, semua perkalian atau pembagiannya tidak perlu dituliskan semua ya. Cukup 1 kali pengulangan saja, yaitu 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Masukkan ke dalam tabel. Kalian buat tabelnya menggunakan penggaris dengan rapi. Lalu masukkan tabelnya. Kalian boleh kotret ya, di kotretan kalian masing-masing. Selanjutnya, bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Lihat bagian A. Faktor dari bilangan 18 adalah, kalian tuliskan yang ada di kolom ke-1 dan ke-2, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Mudah bukan? Tidak perlu diulang-ulang kan? Mari kita lihat latihan soal yang kedua. Tuliskan faktor dari bilangan 50.
Kalian bayangkan dulu angka 50 itu dapat dibagi dengan angka berapa saja ya? Urutkan. Oh, ternyata dapat dibagi dengan angka 1 yang hasilnya 50, dapat dibagi dengan angka 2 yang hasilnya 25, dapat dibagi dengan angka 5 yang hasilnya 10, atau kebalikannya. Nah, cara apakah saya itu benar atau tidak di dalam membuat tabel, kalian gunakan. Tadi kan pembagian, cara mencarinya. Kalau sekarang pakai perkalian. Kita coba ya. 1 kali 50, apakah hasilnya 50? Betul. 2 kali 25, apakah hasilnya 50? Betul sekali. Dan terakhir, apakah 5 kali 10 hasilnya 50? Tentu saja betul. Apakah ada jawaban lain? Tidak ada, bukan? Jadi cukup dituliskan itu saja. Kita lihat bagian B. Jadi faktor dari bilangan 50 adalah tuliskan secara berurutan ya. Urutkan, ingat tidak boleh bolak-balik nanti pusing. 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Kalau di tabel, cara membacanya seperti kalian membuat huruf U. Dari mulai angka 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Seperti bentuk huruf U, bukan? Nah, cara menyalinnya seperti itu ya. Pasti kalian hebat, bisa mengerjakan latihan soal berikutnya. Anak-anak kelas 4 yang terkasih, perhatikan petunjuk pengerjaan soalnya. Kerjakan di buku latihan dan buat tabelnya ya dengan rapi menggunakan penggaris. Ibu Yanti tidak ingin kalian asal membuat. Kalau tabelnya tidak menggunakan penggaris, maka jangan sampai Ibu Yanti minta kalian untuk mengulang kembali mengerjakan tabel tersebut. Anak-anak, di rumah kalian coba latihan berikut ini ya. Tuliskan faktor dari bilangan-bilangan berikut ini. Ada 10 nomor. Nanti pembahasan latihan soal ini akan Bu Yanti bahas saat meet pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Bu Yanti bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita lihat. Nah, ini contoh cara menjawab soalnya. Ibu beri contoh nomor 1 dan 2 ya. Kita lihat. 1, tulis dulu. Tabel faktor dari 15. Kalian buat kotaknya, jangan banyak-banyak dulu. Dikotret dulu makanya ya. 15, lalu ada tanda kali, lalu ada 2 kolom di bawahnya. Karena faktor dari 15 adalah coba kalian pikirkan, hanya 4 jawabannya. Ingat ya, pasti bisa. Kalian coba dulu. Untuk soal nomor 2, tabel faktor dari 16. Tulis seperti contoh dari ibu ya. 16 kali, kenapa di sini ada 3 kolom? Berarti faktor dari 16 ada berapa ya? Ternyata ada 6 angka. Coba kalian pikirkan. Anak-anak, untuk bilangan yang sama, misal Ibu kasih jawaban ya.
Misalkan 16 itu kan ada 4 kali 4, ya. Maka faktor dari 16 adalah di bagian bawah, angka 4-nya cukup ditulis 1 kali saja ya. Sekali lagi, kalau ada tulisan di mana bilangan yang perkaliannya itu ditemukan bilangan yang sama. Contohnya 4 kali 4 sama dengan 16. Pada saat penulisan faktor dari 16 adalah, kan 4 kali 4 itu faktornya cukup 1 kali saja dituliskan, ya. Jadi nanti bagian tulisan yang paling bawah tanda komanya dikurangi 1 ya. Jadi ada 5 faktor. Punya Bu Yanti kelebihan 1. Supaya kalian jelas dulu ya. Jadi angka 4-nya cukup ditulis 1 kali saja. Punya Ibu Yanti sengaja tadi kelebihan 1 ya, supaya Ibu dapat menjelaskan bahwa untuk faktor di mana angkanya sama cukup 1 kali saja dituliskan. Ibu beri clue ya. Jadi faktor dari 16 itu berapa? Ada 1, ada 2, ada 4, lalu berapa? 8 dan 16. Begitu ya, mudah bukan? Semoga kalian bisa. Ibu yakin pasti kalian bisa. Anak-anak, untuk faktor bilangan cukup sampai di sini ya. Ibu akan lanjutkan dengan kelipatan bilangan. Yuk kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu kelipatan bilangan. Ini sudah tidak asing lagi. Kalian waktu itu pernah belajar mengenai kelipatan bilangan. Masih ingat tabel perkalian dari angka 1 sampai 10? Itu adalah salah satu contoh dari kelipatan bilangan. Jadi sebetulnya anak-anak itu sudah belajar tentang kelipatan bilangan dari 1 sampai 10. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu Yanti hanya mengingatkan kembali ya, bagaimana cara mencari kelipatan bilangan yang hasilnya itu lebih dari 100. Kalau kemarin kan kita kelipatan bilangannya baru sampai 10 tuh ya, 10, 20, 30 terus sampai 100. Untuk selanjutnya kita akan belajar yang angka-angkanya itu lebih dari 10. Berani mencoba? Pasti bisa. Tujuan pembelajaran selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan kelipatan bilangan. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu mengerjakan latihan soal kelipatan bilangan. Begini ceritanya. Pada hari Sabtu, siswa-siswi kelas 4 SD Nusantara akan mengadakan rekreasi ke Pantai Sejuk. Anak-anaknya ada 10. Nah, rekreasi ini akan dipimpin oleh Pak Daniel sebagai wali kelasnya. Pak Daniel saat itu meminta peserta rekreasi untuk membawa masing-masing 2 buah jeruk yang akan dimakan di tempat rekreasi. Pada saatnya, lalu Pak Daniel sebelum berangkat mengumumkan, jeruk dari setiap peserta dikumpulkan. Loh, dari cerita ini sebetulnya apa sih yang akan Bu Yanti ceritakan? Apa sih yang akan Ibu Yanti ajarkan? Mari kita perhatikan tabel banyak jeruk yang terkumpul berikut ini. Nah, kemudian perhatikan tabelnya ya. Anak-anak, di sana ada warna merah yang ada tulisannya jika titik-titik, maka titik-titik. Apa ya tujuannya? Kita lihat tabel yang pertama.
Jumlah anak yang mengumpulkan jeruk. Jika satu orang, maka jeruknya berapa? 2 dong, karena tadi masing-masing 2 jeruk, bukan? Lalu Bu Yanti katakan lagi, jika 2 orang, berarti banyak jeruk yang terkumpul berapa? Betul, 4. Caranya bagaimana? 2 orang itu dikali dengan 2 jeruk. Bu Yanti, kalau 6 orang bagaimana? Ya tinggal 6 kali 2 jeruk. Hasilnya 12. Kalau 10 orang? Kalau 10 orang tinggal 10 kali 2. Hasilnya 20. Maka cara membacanya, jika 1 orang, maka banyak jeruknya 2 buah. Jika orangnya 5, maka jeruknya 10. Nah, di bagian maka ini, kolom banyaknya jeruk, itu disebut kelipatan. Kelipatan berapa ya anak-anak? Tentu saja kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang tabelnya, mari kita lihat. Barisan banyak jeruk yang terkumpul sesuai dengan banyak anak ya. Ada angka 2 sampai dengan 20. Nah, setelah melengkapi tabel tersebut akan diperoleh angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Maka bilangan 2 sampai 20 ini dinamakan bilangan kelipatan 2. Bu Yanti beri tanda kuning ya, karena angka 2 di depan, sama saja kita sebutkan dengan kelipatan 2. Kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalikan bilangan. Sekali lagi, kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalikan bilangan, ada di dalam kurung ya, yang ditentukan sebagai kelipatannya dengan bilangan asli. Jadi hasil perkalian antara bilangan yang tadi ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Itu untuk kelipatan. Nah, anak-anak, bagaimana cara menentukan kelipatan bilangan? Mari kita lihat satu persatu supaya kalian mudah mengerjakan latihan soal. Tentukan bilangan kelipatan 5. Kita cari 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, dan seterusnya. Ibu Yanti tuliskan sampai 6 kali 5 ya, hasilnya 30. Lalu di sana ada tanda titik, titik, titik. Jadi bilangan kelipatan 5 adalah, kita tuliskan hasilnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, koma, titik-titik. Ya kan? Nah, titik-titiknya ini adalah dibaca dan seterusnya. Jadi digunakan sesuai kebutuhan. Kalau Bu Yanti mintanya 2, ya cukup dituliskan 2. Kalau mintanya 10, cukup dituliskan 10. Tapi kalau dimintanya banyak sekali, yang dituliskan cukup 3 atau 5 bilangan, sesudahnya pakai koma, titik-titik. Mudah bukan? Belajar tentang faktor dan kelipatan? Tentu saja, Ibu Yanti yakin pasti kalian bisa. Selanjutnya, ada 3 jenis latihan soal. Mari kita lihat satu persatu ya. Jenis yang pertama, tentukan kelipatan bilangan berikut ini. Ibu Yanti hanya minta 5 bilangan saja. Contoh, 5 bilangan yang merupakan kelipatan 15 adalah, lihat di bagian jawabnya, 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 terus dikalikan. Ditambahkan.
Ya, boleh juga dengan 15 atau 1 kali 15, 2 kali 15, 3 kali 15, seperti itu. Itu juga boleh. Jadi kelipatan juga sama saja dengan penjumlahan berulang. Ya, kelipatan juga sama saja dengan penjumlahan berulang. Jadi 15 ditambah 15 sama dengan 30. 30 ditambah 15 sama dengan 45. 45 ditambah 15 sama dengan 60. 60 ditambah 15 sama dengan 75. Atau dengan cara perkalian. 15 dikali 1, 15 dikali 2, maaf terbalik. 1 kali 15, 2 kali 15, 3 kali 15, itu juga boleh ya. Tidak usah pusing ya. Jadi dibolak-balik itu juga boleh ya. Yang penting hasilnya nanti kelipatan dari 15. Nah, anak-anak, untuk jenis soal yang kedua, kalian pernah lihat kan? Seperti ini. Ini kelas 1 pernah, kelas 2 pernah ya. Kelas 3 juga pernah, mengenai kelipatan bilangan. Nah, anak-anak, di situ ada tanda warna biru, artinya lihat caranya. 15 dikurangi 12 hasilnya kan 3. Jadi kelipatan pada soal di atas adalah 3. Nomor 2, ke arah kiri dikurangi kelipatannya dan ke arah kanan ditambah kelipatannya. Seperti itu ya. Jadi kalau ke arah kiri dikurangi 3, ke arah kanan ditambah 3. Tergantung dari tadi nomor 1, angkanya berapa. Boleh juga, Bu Yanti saya mau coba 18 dikurangi 15. Boleh juga untuk mencoba apakah ini kelipatan yang hasilnya berapa ya. Jadi tidak kaku harus 15 dikurangi 12. Tidak, 18 dikurangi 15 pun boleh. Seperti ini untuk contoh soal yang bagian B, sehingga hasilnya seperti ini yang Bu Yanti berikan warna kuning. 12 dikurangi 3, 9. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Nah, kalau ke sebelah kanan, 18 ditambah 3, 21. 21 ditambah 3, 24. 24 ditambah 3, 27. Seperti itu ya. Jadi ke kiri dikurangi, ke kanan ditambah. Itu untuk jenis soal yang kedua. Nah, sekarang jenis soal yang ketiga. Ini ada batasan. Contohnya 1. Kelipatan 7 yang kurang dari 50 adalah ada batasannya, yaitu kurang dari 50. Maka kalian mulai dari angka yang paling kecil, yaitu 7. 7 ditambah 7 ditambah 7 terus. Atau tadi 1 kali 7, 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7, 5 kali 7, itu juga boleh. Nah, setelah kita kalikan atau kita jumlahkan secara berulang, maka akan ditemukan hasilnya, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Nah, sebetulnya kalau kita coba 8 kali 7 kan hasilnya 56. Mengapa tidak ditulis 56? Kalian tahu jawabannya? Tentu saja tidak boleh, karena 56 itu sudah melebihi batasan, yaitu batas kurang dari 50. Karena 56 lebih dari 50. Begitu ya untuk batasannya. Kalian perhatikan baik-baik soalnya. Nah, jenis soal yang berikutnya yaitu kelipatan 14 yang ada di antara. Kalau di antara berarti ada batasan di awal dan ada batasan di akhir. Batas awal adalah 50 dan batas akhir adalah 100. Bagaimana caranya? Sama. Kalian coba dulu. Berapa dikali 14? Misalnya kita coba dulu. 2 kali 14 berapa? Oh, ternyata masih kurang. 3 kali 14, oh ternyata masih kurang. 4 kali 14, oh ternyata cocok, hasilnya 56. Dan sudah lebih dari
50, tidak kurang dari 50. Maka sesudah itu kalian cari 14 atau berapa dikali 14, berapa dikali 14, hasilnya berapa gitu ya. Bolak-balik juga boleh. Nanti hasilnya akan ditemukan 56, 70, 84, dan 98. Seperti itu ya caranya. Kalau 14 dikali 8 mungkin sudah melebihi dari 100 ya, berarti tidak kita tulis seperti itu. Karena batasannya adalah batas bawahnya 50 dan batas atasnya 100. Jadi kalau ada soal di antara itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Begitu untuk kelipatan. Nah, anak-anak yang terkasih, silahkan kalian coba latihannya ya. Ini boleh dikerjakan di modul atau di buku latihan. Nanti hari Kamis kita bahas bersama-sama. Soalnya ada berapa? Ada 10 nomor. Seperti itu anak-anak yang terkasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mengenai faktor dan kelipatan anak-anak kelas 4 dapat mengerjakan dengan baik. Kalian pasti bisa. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu Yanti. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah.